والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana terakhir kita ambil masih berkaitan masalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang perbuatannya itu disyariatkan kita untuk mencontohnya, ada yang perbuatannya yang bentuknya adalah jibillah, tabiat saja sehingga kita tidak mencontohnya. Namun kalau kita mencontohnya di dalam rincian-rincian tabiat tersebut dapat pahala. Seperti tidur. Rasulullah kan tidur, tabiat manusia tidur. Tapi kalau kita tidurnya mencontoh sebagaimana tidurnya Rasulullah, caranya, posisinya, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Seperti itu. Nah, itu yang sudah kita lewati, yang beberapa hari yang lalu. Ada pun yang terakhir halaman berapa? 150. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Yang pantun nomor 109. Qala al-Imam Al-Amriti rahimahullah, wa in aqara qawla ghairihi ju'il ka qawlihi kadzaka fi'lun qad fu'il wa ma jara fi asrihi thumma tala' alaihi in aqarrahu falyuttaba'. Ini nanti berkaitan masalah sambungan daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya pembahasan masalah perbuatan Rasulullah yang sifatnya jibillah. Jibillah itu tabiat. Yang sifatnya tabiat seperti tidur, seperti makan, seperti minum, itu kan tabiat manusia ya. Cuman kita kalau mengikuti, kalau cuman semata-mata makan, tidur, minum, semata-mata itu kan enggak dapat pahala. Tapi kalau kita makannya sebagaimana makannya Rasulullah, tidurnya sebagaimana tidurnya Rasulullah, hayat keadaannya, bentuknya, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Seperti itu. Naam. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadhihi salatu aqsam. Ini adalah 3 pembagian. Al-qismul awal, pembagian yang pertama, idza aqarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaula ghairihi. Sekarang ketika Rasulullah mengikrarkan, mengakui ucapan yang lainnya, yaqul muallif mengatakan fa innahu ka qaulihi, berarti seakan-akan ucapan yang lain itu seperti ucapan Rasulullah. Jadi gini, kalau ada orang yang mengucapkan misalkan di zaman sahabat, nah Rasulullah mengikrarkan, membiarkan dan menyetujui ucapan tersebut. Nah seakan-akan ucapan itu adalah ucapan Rasulullah itu. Naam. Kita lihat, kaqaulihi lakin kaqaulihi hukman, maksudnya seperti ucapan Rasulullah secara hukum. Laisa kaqaulihi sharihan, bukan seperti ucapan Rasulullah yang terang-terangan. Paham belum? Secara hukum semakna dengan ucapan Rasulullah karena Rasulullah enggak mengingkari. Rasulullah tidak mengingkari dan justru menetapkan dan mengakui ucapan tersebut. Seperti itu. Kita lihat, fa iqraruhu al-jariyata lamma qalat innallaha fis sama. Seperti pengakuan atau yang diakui, yang diikrarkan oleh Rasulullah terhadap jariyah, seorang budak wanita, ketika ditanya oleh Rasulullah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat innallaha fis sama. Jariyah budak wanita tadi mengatakan sesungguhnya Allah Taala di atas langit. Waktu itu kan sempat simpang siur, dalam artian ada tuduhan jangan-jangan perempuan tersebut atau budak perempuan tersebut tidak beriman itu loh. Akhirnya Rasulullah menilai keimanannya ketika Rasulullah menanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama katanya. Allah di langit, maksudnya di atas langit. Nah, Rasulullah langsung mengakui bahasanya, barakallahu fikum, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah dia. Merdekakanlah budak wanita tersebut karena dia adalah seorang wanita yang mukminah. Paham ya? Kita lihat, kaqaulihi huwa innallaha fis sama. Jadi ini seperti ucapan apa? Seperti ucapan Rasulullah SAW ketika mengatakan sesungguhnya Allah Taala di langit. Karena apa? Karena ucapan
budak wanita tersebut sudah diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah mengatakan juga sama gitu loh. Naam. Al-qismu tsani, pembagian yang kedua, iqraruhu al-fi'la ka fi'lihi hukman. Yang kedua bentuknya perbuatan, yang pertama ucapan. Yang kedua iqraruhu al-fi'la. Seperti penetapan atau pengakuannya Rasulullah atau kesepakatannya Rasulullah terhadap sebuah perbuatan. Jadi ada sahabat berbuat, Rasulullah sepakat atau Rasulullah membiarkan atau Rasulullah mengikrarkan perbuatan tersebut. Ini juga seperti perbuatan Rasulullah secara hukum. Jadi ketika Rasulullah membenarkan atau Rasulullah membiarkan atau Rasulullah menyepakati ucapan sahabat, misalkan seakan-akan ucapan sahabat itu ucapan Rasulullah gitu loh. Lakin la yakunu masyru'an, tapi la yakunu masyru'an, tidak disyariatkan untuk diambil sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Fakaunuhu aqarra ar-rajula ala qira'ati qul huwallahu ahad akhir kulli qira'atin laisa ka fi'lihi huwa. Perhatikan, maka keadaan Rasulullah ketika aqarra mengikrarkan seorang lelaki terhadap bacaannya qul huwallahu ahad yang dibaca pada setiap kali setiap qiraah dia baca qul huwallahu ahad, laisa ka fi'lihi, tidak seperti perbuatan Rasulullah SAW. Li'annahu law fa'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam lakana sunnatan wa tasyri'an. Berarti apa? Kalau seandainya Rasulullah itu yang melakukannya, berarti itu nanti kan sunnah. Perkara sunnah, tasyri'an dan juga pensyariatan. Sehingga kita harus mengikuti gitu loh. Nah, lakin ka fi'lihi hukman. Tapi di sini maksudnya adalah seperti perbuatan Rasulullah secara hukum saja. Fala inkara fi, maka enggak diingkari. Jadi kalau misalkan setiap kali bacaan dia dalam salat misalkan baca qul huwallahu ahad, ya, setiap saat enggak masalah, enggak jangan diingkari, boleh. Paham ya? Boleh-boleh saja. Naam, tidak masalah. Tapi bukan syariat dan sunnah dari Rasulullah ya. Cuman kalau ada orang ngomong kayak gitu, saya baca kayak gitu enggak diingkari, boleh. Rakaat pertama qul huwallahu ahad misalkan. Rakaat kedua juga qul huwallahu ahad, maksudnya satu surat itu, paham ya? Satu surat itu maksudnya, itu jangan diingkari, boleh aja. Paham ya? Nah, seperti itu. Atau misalkan dia baca surat panjang kemudian dia akhiri dengan surat Al-Ikhlas misalkan. Setiap rakaatnya, enggak masalah. Cuman itu bukan sunnah dan syariat dari Rasulullah SAW. Al-qismu tsalits, pembagian yang ketiga, wa huwa ma fu'ila fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam wa tala'a alaihi wa sakata anhu wa huwa ibadatun fayakunu ghaira bid'atin. Yang ketiga, yaitu perkara-perkara yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah melihatnya dan Rasulullah diam. Jadi sahabat ini melakukan, posisi melakukan, Rasulullah melihat, menyaksikan, tapi Rasulullah diam, enggak ngingkari. Tahu ya, walaupun Rasulullah sendiri enggak melakukan itu istilahnya ya. Yang seperti itu bahwa ibadatun itu bisa jadi ibadah. Fayakunu ghaira bid'atin, maka yang seperti itu tidak bid'ah. Karena kalau seandainya bid'ah, niscaya Rasulullah mengingkari waktu itu. Niscaya Rasulullah mengingkari saat itu. Na'am. Kita lihat berikutnya. Wa qaluhu wa tala'a alaih dhahiruhu, dhahirnya secara ucapan al-Imam Al-Amriti di sini, annahu idza lam yattali' falaysa kadzalik. Berarti kalau Rasulullah enggak menyaksikan, enggak melihat langsung, enggak seperti itu hukumnya. Walakin as-sahih, akan tapi pendapat yang sahih, pendapat yang benar, annahu yakunu masyru'an aw mubahan hasba ma taqtadihil hal. Perhatikan baik-baik, akan tapi pendapat yang benar bahwasannya sesuatu tersebut akan menjadi masyru', disyariatkan atau diperbolehkan sesuai tergantung dengan apa? Tergantung dengan keadaan yang mengharuskannya. Wa illam yattali' alaihi, walaupun Rasulullah tidak melihatnya. Jadi ketika sahabat melakukan sebuah perbuatan, Rasulullah barakallahu fikum mengetahui perbuatan tersebut tapi enggak menyaksikan, dan Rasulullah diam dari perbuatan tersebut. Enggak ngelarang juga. Berarti bisa jadi mubah itu loh. Diperbolehkan. Seperti apa barakallahu fikum hafizakumullah, Rasulullah ketika menyaksikan orang-orang ketika orang Habasyah, ketika main-main di masjid ketika apa barakallahu fikum, ketika ayyamul Id, ketika hari raya. Itu Rasulullah enggak ikut main di situ. Cuman apa? Rasulullah melihat, menyaksikan. Tapi apakah perbuatan itu dilarang? Tidak dilarang. Pada asalnya sesuai dengan syariat maksudnya ya. Barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini.
Li'anna ma lam yattali' alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad ittala'a alaihi Allahu azza wa jalla. Naam, faqad ittala'a alaihi. Naam, faqad ittala'a alaihi Allahu azza wa jalla itu ya. Naam. Walaupun Rasulullah tidak melihat menyaksikannya, namun Allah Subhanahu wa taala menyaksikannya. Maksudnya kalau seandainya itu perbuatan mungkar, ya, naam, kemudian Rasulullah misalkan menyaksikan kok enggak mengingkari, kan keliru. Nah, ketika barakallahu fikum lelaki Habasyah, lelaki yang dari Ethiopia waktu itu bermain-main di masjid tersebut, Rasulullah ketika menyaksikan Rasulullah enggak mengingkari, berarti diperbolehkan perbuatan tersebut. Nah, kalaulah seandainya Rasulullah tidak menyaksikan tapi Allah Taala menyaksikan, dan enggak mungkin tidak dikabarkan kalau itu perbuatan yang bid'ah, itu mesti dikabarkan kalau itu perbuatan yang bid'ah. Wa bihadza intaha hadzal fasl. Maka dengan penjelasan ini telah habislah pembahasan pasal masalah apa? Masalah perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa faslul af'al. Itu pasal masalah al-af'al, itu fi'il perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasallaha an yu'inana 'alal ilmin nafi' wal 'amal shalih. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk beramal, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan beramal amalan saleh. Naam, jadi kesimpulannya, perbuatan Rasulullah terkadang ada yang diperbolehkan kita ikuti, kemudian kita melaksanakannya, dan itu bisa jadi ibadah. Ada perbuatan yang khusus untuk Rasulullah, seperti puasa wisal. Ya, puasa wisal, barakallahu fikum, berapa malam, berapa hari? Puasa wisal 1 malam 2 hari ya, 1 malam 2 siang ya, puasa wisal itu khusus Rasulullah. Paham ya? Nah, oleh karena itu ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil?" Wahai Rasulullah, engkau puasa wisal. Apa kata Rasulullah? "Lastu ka hayatikum." Aku enggak seperti keadaan kalian. Nah, innama at'amani rabbi wa saqani, atau barakallahu fikum, innama ut'am usqa, dalam riwayat yang lain. Artinya, aku enggak seperti keadaan kalian. Aku dikasih makan dan dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diberikan kekuatan seperti kekuatan orang yang makan dan minum. Kalian enggak mampu. Jadi puasa wisal yang modelnya seperti itu dilarang. Enggak boleh kita mencontoh Rasulullah dalam masalah ini, karena khusus untuk Rasulullah saja. Paham ya? Puasa wisal itu sekarang sahur, nanti buka itu enggak buka, besok sahur itu enggak sahur, nah besok ketika buka baru buka. Itu puasa wisal. Berarti berapa malam? 1 malam ya. Nah, 2 siang berarti kan? Nah, itu dilarang. Disebutkan dalam sebuah hadis kalau seandainya harus wisal, maka wisalnya sampai sahur saja. Wisalnya sampai sahur saja. Sahur bukannya enggak makan, sahur itu harus makan. Paham ya? Enggak boleh dilanjut lagi sampai buka nanti baru makan. Itu hukumnya adalah haram, tidak diperkenankan, khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun pembahasan berikutnya yaitu mengenai an-nasakh, yaitu nasikh wa mansukh, kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya. Masalah an-nasikh wa mansukh itu perkara yang sangat penting dan perkara yang sangat berfaedah, terutama di dalam memahami Al-Qur'an dan dalil-dalil serta hadis-hadis yang ada. Karena nasikh itu berarti penghapus, mansukh itu yang dihapus. Yang diamalkan penghapusnya atau yang dihapus? Yang diamalkan penghapusnya atau yang dihapus? Jangan keliru. Ada hadis yang sudah dihapus dengan sebuah penghapus. Penghapusnya itu hadis juga ya. Itu yang diamalkan yang sudah dihapus itu atau penghapusnya? Penghapusnya. An-nasikh namanya. Nasikh itu yang penghapusnya. Mansukh yang dihapus. Jadi jangan mengamalkan yang mansukh. Seperti masalah apa? Masalah radha'ah. Seseorang dikatakan anak sepersusuan, dahulu sebelum dihapus itu 10 kali nyusu. 10 kali nyusu sampai kenyang baru dikatakan anak sepersusuan. Setelah itu datanglah dalil yang menghapuskan hukum 10 tersebut menjadi 5. Yang diamalkan yang 5 atau 10 berarti? Yang 5 nasikhnya. Paham? Nah, contoh yang lainnya masalah nasikh mansukh. Nah, dulunya barakallahu fikum khamr itu halal. Enggak ada pengharaman awal mulanya. Yang penting kalian tidak minum ketika mendekati salat. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Gitu ya. Nah, jangan kalian
mendekati sholat dalam kalian mabuk hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Jadi ini dulu boleh, yang penting ketika tidak mendekati sholat saja mabuk nggak masalah dulu. Paham ya? Kemudian juga datang ayat yang semisalnya ketika masih diperbolehkan, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Katakanlah kedua-duanya adalah apa? Kedua-duanya apa? Ismun kabir, ada dosa yang besar, tapi ada manfaatnya bagi manusia. Manfaatnya kalau judi menang. Judi menang dapat uang, manfaatnya. Ini dulu ya, sebelum diharamkan ya. Nah, kalau minum khamr manfaatnya biasanya orang minum khamr semangat kerjanya. Paham ya? Itu menurut sangkaan waktu itu. Akhirnya dihapuslah dengan ayat di dalam surat apa itu? Al-Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan panah, kemudian menyembah berhala termasuk perilaku rijs, perbuatan kotor, perilaku setan, hindarilah, jauhilah. Semoga kalian termasuk orang yang beruntung. Nah, itu nasikhnya, itu penghapusnya. Berarti yang lainnya sudah haram. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam shawab. Insyaallah pembahasan panjang lebarnya di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.